Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau yang biasa kita sebut dengan SKI. Sebelum memulai pelajaran, Ibu meminta untuk anak-anak bisa berdoa terlebih dahulu sebelum pelajaran supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, baik, dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum mulai pelajaran, Ibu mau untuk mengabsen terlebih dahulu ya teman-teman. Oke. Alia Fitratun Nisa. Oke, masuk pintar. Lalu Muhammad Fadil Junaidi sakit ya. Anggraini Putri masuk. Muhammad Salul Khuluk masuk. Nurul Nadifah masuk. Nurul Hidayah masuk. Oke teman-teman, semuanya sudah masuk. Ada beberapa yang sakit dan izin tadi. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang Isra Mi'raj. Siapa yang tahu tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu seperti apa ceritanya? Bu Guru pengen tahu, teman-teman tahu apa tidak? Tuh. Oke. Pintar. Karena sudah ada beberapa tadi teman-teman yang menjawab ya, pintar sekali. Jadi sekarang Bu Guru mau bercerita. Jadi teman-teman, Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj, perjalanan Isra dan Mi'raj itu tertuang pada surat di dalam Al-Quran. Salah satu surat di dalam Al-Quran yakni surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi di dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut dituangkan, diceritakan di dalam surat salah satu surat di dalam Al-Quran pada ayat 1 yang terdapat pada surat Al-Isra. Cerita tersebut, kenapa sih kok bisa ada Isra dan Mi'raj? Itu dikisahkan bahwasanya kala itu paman Nabi Muhammad yang paling membela Nabi Muhammad yakni Ali bin Abi Thalib itu dikatakan wafat, meninggal dunia. Dan 3 hari setelahnya istri Nabi yang tercinta yakni Siti Khadijah juga wafat. Nabi sangat berduka sekali sehingga Allah memberikan hadiah kepada Nabi yakni berupa perjalanan Isra Mi'raj. Yakni Isra itu ketika dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram yang ada di Makkah menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Lalu Mi'raj sendiri adalah dari Masjidil Aqsa perjalanan naik ke Sidratul Muntaha yang ada di langit ke-7. Itu Allah itu memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad supaya tidak berkabung selalu, supaya tidak dirundung sedih terus menerus. Jadi Nabi Muhammad diberikan Allah sebuah hiburan, healing, diberikan Allah sebuah hadiah yang namanya Isra Mi'raj tadi, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, naik ke langit dalam waktu 1 hari 1 malam. Nah, kala itu dari perjalanan Isra itu ya, Nabi Muhammad mendarai buruk.
dengan malaikat Jibril, yang dibawa sama malaikat Jibril dari surga. Itu hewannya namanya buruk. Dalam perjalanan Nabi Muhammad berhenti sejenak untuk melaksanakan sholat 2 rakaat yang ada di Madinah. Dan di situ Jibril menjelaskan, nanti ini adalah tempatmu untuk berhijrah. Kala itu Nabi Muhammad masih menjadi nabi, belum menjadi rasul. Seperti itu, masih menjadi nabi, belum diangkat menjadi rasul, seperti itu. Lalu setelah dari Madinah tadi, Nabi Muhammad setelah sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan lagi dengan malaikat Jibril, lalu turun lagi di Tur Sina, tempat Nabi Musa berdialog, berbicara langsung bersama dengan Allah. Di situ di Tur Sina tersebut Nabi Muhammad melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat lagi, lalu kembali lagi sholat sunnah 2 rakaat setelah melakukan perjalanan kembali itu di Baitul Laham, tempat Nabi Isa lahir. Di situ Nabi Muhammad juga sholat sunnah 2 rakaat. Oke, dalam perjalanan Rasulullah mengalami peristiwa-peristiwa yang bermakna. Sedangkan untuk perjalanan Mi'raj, yakni dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh, itu Nabi Muhammad disitulah cerita perintah sholat 5 waktu. Oke, teman-teman. Jadi di langit pertama sampai langit ketujuh itu Nabi Muhammad itu ditempuh oleh ditempuh bersama dengan malaikat Jibril untuk naik ke Sidratul Muntahanya, ke tempat Allah berada. Itu Nabi Muhammad tidak ditemani, jadi Nabi Muhammad sendirian, malaikat Jibril tidak ikut untuk mengantarkan Nabi Muhammad. Gitu. Dari selama perjalanan tadi, peristiwa apa saja sih yang ditemui oleh Rasulullah? Yang pertama, Rasulullah bertemu dengan jin ifrit. Yang kedua, Rasulullah menyaksikan orang-orang memanen hasil tanamannya, gitu. Sebagai gambaran, orang yang di dunia melakukan kebaikan apa, maka apa yang dituai di akhirat nanti juga kebaikan yang dia berikan. Lalu ketika seseorang melakukan suatu kejelekan di dunia, nantinya pada di akhirat nanti orang tersebut juga akan menuai kejelekan yang dia lakukan. Banyak sekali. Lalu yang ketiga, Nabi Muhammad mencium bau harum tersebut ternyata dari kuburan Maisyitoh. Siapa yang masih ingat Maisyitoh? Pintar Mak Nurul. Maisyitoh itu adalah penyisir, tukang sisir rambut Raja Fir'aun. Lalu yang keempat, gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang berzina, seperti itu. Lalu ada gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang suka makan uang hasil riba atau apapun itu yang hasil dari riba. Lalu ada gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang suka berdusta dan membicarakan keburukan orang lain, ngerasani, itu nggak boleh ya anak-anak ya. Lalu Nabi juga diperlihatkan gambaran wajah-wajah para malaikat penjaga neraka. Wajahnya menakutkan, tidak tersenyum dan tidak memperlihatkan keramahan dan kelembutan sedikit pun. Seperti itu teman-teman ya. Nah, dari situ tadi teman-teman bisa mempelajari apa saja, bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin. Masa dalam 1 hari 1 malam ya kita tempuh dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju ke Madinah, lalu ke Tursina, lalu ke Baitul Laham atau di Palestina, dari Palestina itu menuju ke langit ketujuh Sidratul Muntaha. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dipikir oleh nalar, dipikir oleh akal. Itu tidak mungkin sama sekali dalam 1 hari 1 malam. Tapi Nabi Muhammad bisa. Itulah
mukjizat Allah, itulah keistimewaan, itulah sesuatu yang Allah tunjukkan bahwasannya dari situ kita tahu semua di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak seperti itu. Dan ketika Nabi Muhammad kembali ke rumah karena ada perintah sholat 5 waktu yang harus dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad itu cemas, Nabi Muhammad takut, ini nanti orang-orang percaya apa enggak ya sama ceritaku ya. Dan ternyata benar, banyak sekali penduduk Quraisy, penduduk kaum Mekah itu yang tidak percaya. Bahkan orang-orang kafir itu memanfaatkan hal tersebut untuk mengatakan bahwasanya Muhammad itu gila, padahal tidak gitu. Hanya saja mereka memprovokatori gitu loh, memprovokatori umat-umat muslim, orang-orang yang baru saja masuk Islam, yang imannya belum begitu kuat, untuk kembali menyembah berhala seperti itu ajang mereka salah satunya. Tapi umat Islam yang memang sudah sangat mencintai Nabi, sudah sangat mencintai Allah dan Rasulnya, sudah sangat mencintai agama Islam, mereka percaya bahwa apa yang diceritakan kepada Rasulullah itu adalah apa yang benar seperti itu. Salah satunya yang percaya kepada Rasulullah adalah Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, seperti itu ya teman-teman. Baik, oke, pembelajaran kita pada pagi hari ini sampai di sini dulu, dan ibu mau anak-anak mengerjakan LKS, ibu kasih PR untuk dikerjakan di rumah. LKS halaman 8 sampai halaman 10, Romawi A sampai Romawi C. Baik teman-teman, sebelum pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan doa kafaratul majelis, supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat memberikan kita manfaat. Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baik, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.